Formalin. Formalin ini termasuk senyawa aldehid atau metanal. Nah, apabila senyawa metanal atau formaldehid dilarutkan ke dalam air sehingga konsentrasi metanal menjadi lebih kurang 37% dan ditambah metanol sekitar 15%, maka itulah disebut sebagai formalin. Fungsi penambahan metanol di sini adalah sebagai pengawet, yaitu agar metanol tidak terjadi reaksi polimerisasi. Ini metanol dalam bentuk gas dilarutkan ke dalam air sehingga dia menjadi metanol yang terlarut di dalam air. Jadi kalau konsentrasinya 37%, yang ini kita sebut dengan formalin. Formalin atau formaldehid dapat juga dihasilkan dari proses pembakaran. Itu yang mengandung karbon ya, yang ada di dalam asap. Sehingga makanan-makanan yang diproses melalui pengasapan diduga itu juga bisa mengandung formalin. Dari gas buang dari mesin-mesin, baik mesin stasioner maupun mesin-mesin yang bergerak seperti mobil, motor dan lain-lain, bisa juga dihasilkan dari asap tembakau. Bisa juga ada terjadi di atmosfer bumi, ya. Dalam skala kecil bisa juga dihasilkan sebagai metabolit, ya. Nah, ini kita lihat zat-zat yang dihasilkan dari proses pembakaran rokok atau tembakau, ya. Antara lain dihasilkan formaldehid, ya, atau metanol atau formalin. Formalin ini memiliki banyak nama, ya, seperti formol, metilenaldehid, morbisid, oksometan, paroforin, polioximetilen glikol, metanal formofom, metilen oksimetilen tetraoksimetilen, formalid, formaldehid, dan superlisoform. Sifat-sifatnya, formalin merupakan larutan yang tidak berwarna, tapi baunya sangat menusuk hidung, khas ya, dan sangat beracun. Racunnya ada pada gugus fungsi karbonilnya. Jadi di kemasannya diberi label gambar tengkorak dan huruf D+, menyatakan ini sangat racun. Reaktivitas formalin. Jadi formalin bisa dilakukan reaksi oksidasi, ya, menggunakan oksidator lemah, ya, maka nanti akan terbentuk asam karboksilat, ya. Dalam hal ini akan dihasilkan senyawa asam hidrogen karboksilat atau asam metanoat, atau nama terbialnya asam formiat atau asam semut. Nah, asam semut ini fungsinya cukup banyak. Bisa sebagai pengental latex, bahan untuk membuat zat warna tekstil, bisa juga sebagai desinfektan, pelembut pada proses penyamakan kulit, kemudian sebagai pengawet karena fungsinya sebagai antibakteri. Dalam dosis-dosis tertentu ditambahkan juga pada makanan ternak karena sifatnya sebagai zat aditif anti salmonella. Bisa juga digunakan sebagai penghilang karat. Nah, apabila formalin ini direaksikan dengan urea, nah ini urea, maka akan terbentuk senyawa urea formaldehid. Nah, fungsinya atau manfaatnya bisa sebagai adesif, fiber densitas medium, lem atau perekat, bisa juga sebagai laminasi furniture dan panel.
yang banyak digunakan sebagai perekat atau lem. Manfaat dari formalin sebenarnya dia bersifat racun. Nah, racun ini juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Bisa juga sebagai bahan untuk membuat serat, ya, membuat zat warna, untuk di cermin kaca dan bahan peledak. Bisa juga dalam proses fotografi sebagai lapisan gelatin, ya, pada kertas foto. Kemudian sebagai pembentuk pupuk urea, sebagai bahan kosmetik khususnya untuk pengeras kuku. Kemudian juga bisa juga digunakan untuk proses mencegah korosi pada sumur-sumur minyak. Dan bisa juga digunakan untuk bahan isolasi busa. Nah, jadi di slide di depan tadi sudah dijelaskan juga sebagai kondisioner atau pelembut pada proses penyamakan kulit. Atau lem, ya, terutama untuk lem kayu. Bisa juga digunakan sebagai pengawet, pelembut, perawat sepatu, sampah mobil, karpet. Nah, ini kebanyakan sebenarnya fungsinya sebagai anti bakteri atau anti jamur. Jadi, nah, ini sifat racun dari formalin. Nah, ternyata cocok digunakan formalin ini sebagai desinfektan, ya, sehingga sering digunakan sebagai zat untuk mensterilkan lantai, kamar mandi, gudang, kapal, dan lain-lain. Sebagai pembasmi lalat dan serangga lainnya, bisa juga sebagai pembalsem untuk spesimen, bisa untuk manusia atau hewan-hewan yang lain. Bisa juga sebagai pensteril tanah, khususnya ketika proses penanaman bibit, ya, supaya bibitnya tidak dimakan oleh hama, maka tanah yang di sekitar tersebut bisa ditambahkan formalin, ya, sehingga serangga tidak mau mendekat. Nah, dari sekian banyak manfaat dari formalin, tidak satu pun yang direkomendasikan sebagai pengawet makanan. Ini melamin. Melamin banyak digunakan sebagai bahan keperluan rumah tangga, misalnya membuat piring, mangkuk, membuat gelas, ya. Nah, dalam pembuatan bahan-bahan ini bisa juga ditambahkan formaldehid. Tujuannya adalah supaya melamin ini lebih mengkilat atau pencerah warna atau sebagai pengawet. Nah, dalam kondisi normal, pemberian formaldehid pada melamin tidak ada masalah. Itu akan bermasalah kalau terjadinya depolimerisasi pada melamin. Ya, ada formaldehid. Jadi formaldehid yang berbentuk polimer itu bisa menjadi putus-putus rantai polimernya menjadi monomer formaldehid. Nah, jika terbentuk monomer formaldehid, maka sifat formaldehidnya yang bersifat racun akan muncul. Nah, kalau itu termakan bagi manusia, maka akan membahayakan kesehatan manusia. Nah, hal ini bisa terjadi jika bahan-bahan yang terbuat dari melamin ini terkena sinar matahari, terkena sinar air yang panas, terjadi gesekan, terjadi abrasi pada permukaan melamin ini. Bahaya formalin, formalin ini tidak sereaktif formaldehid, tapi masih cukup kuat, ya, masih sangat berbahaya juga, ya, karena masih menjadi produksi yang kuat dan dapat meracuni tubuh melalui proses pernapasan, pencernaan, dan dari kulit. Dia bisa juga mematikan, ya, pada dosis-dosis tertentu. Sekarang bagaimana jika formalin dijadikan sebagai pengawet makanan?
Jadi, nah, gugus aldehid ya, gugus aldehid dari formalin ini akan bereaksi dengan protein. Jika semua formalin habis bereaksi, maka sifat formalinnya akan hilang. Ya, akan hilang. Dan sifat racunnya tentu juga akan hilang. Akibat yang lain, nah, kadar protein juga akan berkurang karena protein sudah mengikat gugus aldehid sehingga sifat proteinnya juga akan hilang. Nah, makanan yang diberikan pengawet formalin bisa saja masih berbahaya, beracun jika ada sisa-sisa formaldehid atau formalin yang belum bereaksi. Tapi untuk menghilangkannya bisa dilakukan dengan cara pemanasan ya, dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat reaksi formalin dengan protein. Ini formalin atau formaldehid ya. Kalau digunakan untuk mengawetkan bahan yang mengandung protein, nah, protein adalah polimer yang disusun oleh monomer-monomer asam amino. Nah, di sini nanti gugus fungsi dari formalin atau aldehid ini akan masuk menggantikan salah satu H dari asam amino sehingga terbentuk senyawa baru ya. Nah, kalau sudah terbentuk senyawa baru seperti ini, sifat asam aminonya hilang, artinya sifat proteinnya akan hilang, dan sifat formalinnya juga hilang, artinya sifat racunnya juga hilang. Jadi makanannya menjadi tidak bergizi. Nah, protein yang sudah mengikat formalin ini akan sulit dicerna oleh tubuh kita. Ciri-ciri makanan yang mengandung formalin, misalnya kalau mie basah diawetkan dengan formalin, maka bisa dilihat dari ciri-ciri berikut, misalnya baunya sangat menyengat, bau khas formalin, dan lebih awet dari mie basah yang tidak pakai formalin. Ya, dari penampakan lebih mengkilat, kemudian lebih liat, artinya tidak mudah putus dan tidak lengket. Ya, seperti ini. Lebih mengkilat. Ya, ini tidak mengkilat. Dan ini lebih liat dan tidak mudah putus. Berikut ciri-ciri makanan yang berformalin, tahu ya. Tahu yang berformalin penampilannya lebih bagus, lebih kompak, lebih keras ya. Tapi bau kedelainya tidak ada lagi. Bau langu kedelainya tidak ada. Bahkan kalau formalinnya agak banyak, maka yang muncul malah bau formalinnya. Nah, kalau diberikan kepada ikan segar, tentu tujuannya supaya lebih awet, lebih tahan dalam proses penyimpanan. Ya. Nah, ini bisa juga kita lihat ciri-cirinya, misalnya pada mata ikan yang diberi formalin, bola mata dan pupilnya agak tenggelam, berwarna keruh, berlendir, berwarna kuning tebal. Tapi kalau tidak diberi formalin, maka pupil mata berwarna merah hitam cerah, mengkilat, selaput matanya juga jernih. Kalau insang ikan yang diberi formalin agak pucat, kusam, dan agak-agak keputihan, kalau ikan segar merah dan segar. Kalau sayatan daging pucat ya. Kalau ikan segar lebih agak merah. Kemudian kalau tekstur permukaan, nah kalau ditekan-tekan lebih keras, lebih kaku ya. Ada aroma asamnya. Tapi kalau ikan segar itu masih ada aroma amis khas ikannya. Ikan asin. Nah, foto ini sebenarnya adalah ilustrasi saja.
Jadi ikan asin yang diawetkan dengan formalin sangat awet ya. Ciri-cirinya bisa dilihat dari lalat tidak mau hinggap di sana. Teksturnya lebih keras, lebih alot sehingga tidak mudah hancur, dan bau khas ikannya berkurang atau hilang. Dan kalau kita coba uji dengan kucing, kucing biasanya tidak menyukai makanan yang diawetkan dengan formalin, karena sebagian dari hewan itu memiliki sensor yang peka terhadap zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuhnya. Bakso ya, ini juga ilustrasi saja gambarnya. Ini tujuannya supaya lebih awet dan lebih kenyal ya, lebih liat, lebih keras, dan tahannya lebih lama. Nah, kalau untuk ayam potong, ini yang berformalin ya, warnanya lebih putih, lebih bersih, dan tidak mudah busuk dibandingkan dengan yang tidak diberi formalin.